Shalom, salam damai dan salam kasih bagi Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 5 Maret 2023, jumpa lagi bersama saya Fikari Surya yang melayani di Resort Pahuman. Mari Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali aktivitas kita di hari ini, kita bersama mendengar dan merenungkan firman yang tertulis dalam Injil Lukas Pasal 4 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Hari ini saya memberi sebuah tema, Jalan Kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang kita jalani saat ini, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita pernah merasa tidak dihargai, direndahkan, bahkan ditolak oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada banyak alasan. Bisa jadi karena harta, status, rupa kita, karena cemburu, atau karena kata-kata kita menyatakan kebenaran dan iman kita kepada Yesus. Lalu apakah yang harus kita lakukan jika kita ditolak dan tidak dihargai? Apakah kita kecewa, marah, dan lalu membalasnya? Jika kita melihat pada bacaan ini, ternyata Yesus juga pernah mengalami hal demikian. Ditolak dan tidak dihargai oleh orang-orang sekampungnya dan orang-orang terdekatnya. Ketika Yesus mulai merintis karya keselamatan, ternyata mereka sama sekali tidak mendukungnya, tapi mereka malah melemahkan semangat Yesus. Namun ada satu hal yang menarik dalam diri Yesus. Yesus tidak marah, tidak membenci, karena keselamatan bukan diberikan bagi orang-orang tertentu, tapi bagi semua orang. Disinilah Yesus tidak memaksa orang untuk percaya kepadanya, tetapi ia hendak membuka mata sekalian orang bahwa apa yang dibuatkan oleh para nabi ini telah terlaksana. Roh Tuhan ada padanya. Dia yang terurapi, yang diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus hadir memberitakan bahwa Allah menerima manusia dan bersedia memperbaharui kehidupan manusia yang berdosa. Namun yang memperhatinkan, pemberitaan ini tidak diterima sebagai kabar sukacita, karena ia adalah anak Yusuf, yang mereka tahu bagaimana latar belakang kehidupannya, sehingga mereka menolak Yesus. Tapi Yesus tetap menjalankan misinya, memberi pengajaran demi pengajaran. Dialah jalan kebenaran yang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, sebuah penolakan tidak saja melukai hati seseorang, tetapi menjadi sebuah pertanda bahwa ada yang tidak beres secara keseluruhan dalam tatanan kehidupan. Sejauh ini, kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus, ketika kita tidak dihargai, dihina dan ditolak, apakah hati kita sungguh-sungguh sudah terbuka terhadap pewartaan Yesus? Beranikah kita untuk bertobat dan memperbaharui diri sehingga kita mengalami kebebasan batin? Bersediakah kita ditolak karena menjadi saksi kebaikan dan kebenaran Kristus? Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau memberi suatu pengajaran yang penting bagi kita, pengikutnya. Walau kadang kita ditolak, tidak dihargai,
karena kita mengatakan kebenaran, karena kita melakukan kebaikan, karena kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, namun tetaplah melakukan yang terbaik baginya. Hidup dalam kebenarannya, sebab Ia jalan kehidupan. Jika hal ini yang kita lakukan, maka hati kita penuh dengan damai, dan kita dapat menikmati sukacita bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi nama-Mu, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat dan semakin diberkati Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.